Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Challenge. Pokemon kura-kura api yang cengeng tapi sangat kuat. Setelah memenangkan gym battle dari kota sebelumnya, Satoshi yang kini telah mengumpulkan 4 badge, menanyakan kepada teman-temannya di mana lokasi gym berikutnya. Takeshi menyarankan untuk pergi ke Forte City, tapi setelah mengetahui jalan di sana melewati gurun, dia pun menyarankan untuk memutar kembali menuju Maple City. Mendengar hal ini, Haruka dan Masato menjadi semakin bersemangat, mengingat kota tersebut berada tak jauh dari kampung halaman mereka, yaitu Petalburg City. Maka dari itu mereka pun menyarankan untuk mampir dulu ke rumahnya sebelum pergi ke tujuan selanjutnya. Satoshi pun menyetujuinya, karena sekarang dia juga punya 3 Pokemon. Maka dia bisa menantang ayah Haruka dalam pertandingan gym. Satoshi ingat di pertandingan sebelumnya dia juga kewalahan melawan ayah Haruka. Tapi nanti pertarungannya pasti akan semakin seru. Di tengah perjalanan, Satoshi dan kawan-kawan menemukan segerombolan Spinda. Dan salah satunya ada yang memiliki tanda berbentuk hati di kepalanya. Di belakang mereka juga muncul seorang gadis yang cantik, dan Takeshi yang melihatnya membuat hatinya terpana. Tapi entah kenapa setelah kemunculan gadis itu, Spinda malah melarikan diri. Setelahnya gadis itu memperkenalkan dirinya Claire, dan pembantunya Royce menjelaskan bahwa Spinda yang baru saja mereka lihat tadi adalah Pokemon keberuntungannya. Pokemon itu ia dapatkan dari sahabat dekatnya, dan dia harus menangkapnya sebelum sahabatnya itu kembali menemuinya. Terpesona oleh kecantikannya, Takeshi menyanggupi apapun yang disuruhnya, karena dia juga terkenal bisa menjinakkan berbagai Pokemon. Kakak beradik Haruka dan Masato yang tahu sifat Takeshi segera mendorongnya sampai terjerembab ke tanah. Sementara itu, tim Rocket telah mendengar seluruh percakapan mereka dan berencana menangkap Spinda secepatnya. Satoshi dan kawan-kawan masuki hutan untuk mencari Spinda, tapi mereka tidak menemukan Spinda yang memiliki tanda hati. Takeshi pun berhasil menangkap satu, tapi betapa kecewanya dia saat melihat itu bukan Spinda yang diinginkannya. Ditambah lagi tanda hati yang pecah itu mengingatkannya kegagalannya terhadap setiap gadis yang sudah ditemuinya. Tak lama kemudian mereka pun menemukan Spinda yang berbentuk hati. Sayangnya dia berhasil melarikan diri saat akan ditangkap. Selain itu mereka pun menemukan ada banyak Spinda di dalam hutan tersebut. Mereka pun mengeceknya satu persatu untuk menemukan Spinda yang berbentuk hati. Namun tak lama setelah itu tim Rocket datang untuk menangkap Spinda. Mereka menggunakan penyedot debu yang dipasangkan ke balon udara untuk menghisap beberapa Spinda, termasuk yang berbentuk hati. Claire memohon agar tim Rocket membalikan Pokemonnya, tapi tim Rocket tidak mau mengabulkan permohonannya. Sesaat setelahnya, tim Rocket mengeluarkan Spinda dari dalam tabung, dan dia mengadakan perlawanan dengan Easy Punch dan berhasil melukai tim Rocket. Semuanya pun tak menyangka ternyata Spinda yang itu tangguh juga. Ketika tim Rocket sudah sadar lagi, mereka pun berniat mengeroyok Spinda. Namun Spinda menggunakan hipnosis untuk menidurkan tim Rocket. Dan karena tidak ada yang mengemudikan balon udara, maka mereka pun mendarat di tengah hutan. Satoshi dan kawan-kawan tiba di lokasi tepat saat semua Spinda berhasil melarikan diri. Dan Spinda yang berbentuk hati lagi-lagi kabur saat Claire berupaya mendekatinya. Akhirnya mereka pun melanjutkan pencarian lagi, dengan harapan bisa segera menemukan Spinda. Di saat yang bersamaan, tim Rocket juga melakukan pencarian, sampai kemudian mereka menemukan Teddiursa dan menangkapnya. Tim Rocket mendanani Pokemon itu agar terlihat seperti Spinda dan mengikatnya di pohon sebagai umpan supaya Pokemon lain datang untuk menyelamatkannya. Namun rencana itu gagal total karena yang datang malahan induk dari Teddiursa, yaitu Ursari. Ursarinya marah pun melancarkan Hyper Beam untuk meledakkan tim Rocket. Di sisi lain, sahabat Claire yang bernama Ken terlihat sedang dalam perjalanan pulang. Takeshi akhirnya berhasil menangkap satu, dan ternyata itu adalah Spinda yang berbentuk lain hati. Claire semakin putus asa karena tidak kunjung menemukan Spinda. Khawatir dia akan menyakiti perasaan sahabatnya. Dia lalu ingat Pokemon itu sering pergi ke ladang bunga,
dan mereka pun segera bergegas ke sana. Setelah mendarat di atas bukit, tim roket akhirnya memutuskan untuk menggunakan Nyasu sebagai umpan. Rencana itu ternyata berhasil, dan Spinda itu muncul untuk menyelamatkan Nyasu. Tapi sayangnya tim roket belum mampu menangkapnya. Saat mereka mengejarnya sampai ke ujung, Pokemon itu menggunakan Tether Dance untuk menjatuhkan tim roket dari tepi. Dia pun lari lagi ketika melihat Claire dan teman-temannya. Setibanya di puncak, mereka menemukan ladang bunga seperti yang disebutkan tadi, di mana Spinda muncul dan menghadiahkan sekuntum bunga kepada Claire. Dia pun akhirnya sadar bahwa Spinda sebenarnya tidak berniat melarikan diri, melainkan membawanya ke ladang bunga tempat dia pertama kalinya berjumpa dengan Claire. Sesaat kemudian, orang yang dibicarakan itu akhirnya datang. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata itu bukan sekedar sahabat, melainkan tunangannya. Takeshi yang menyaksikannya tidak sanggup menerima kenyataan, sehingga dia pun memilih menyendiri di belakang. Sesuai dengan janjinya, Claire telah menjaga Spinda dengan sepenuh hati saat Ken pergi merantau. Namun momen romantis itu terganggu dengan kemunculan tim roket yang menggunakan robot raksasa berbentuk Spinda untuk menangkap semua Pokemon. Dan saat Spinda mencoba hipnosis, tim roket menggunakan cermin besar untuk mengcounter serangannya, memudahkan mereka untuk menangkap Pokemon yang sudah tidak berdaya. Seketika Claire pun pingsan di pelukan pembantunya, dan Takeshi melihatnya langsung marah. Dia pun mengeluarkan seluruh Pokemonnya untuk melawan tim roket. Meskipun serangannya tidak mempan, tapi Power Rush yang meledakkan dirinya akhirnya berhasil menghancurkan robot tersebut. Dengan demikian, semua Spinda bisa diselamatkan. Sauce menggunakan kesempatan ini dengan memerintahkan Pikachu Thunderbolt untuk mengalahkan tim roket. Ketika pasangan yang bahagia dipersatukan kembali, Sauce dan teman-temannya termasuk Takeshi yang masih sedih, mengucapkan selamat tinggal dan pergi ke tujuan berikutnya. Sauce dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan ke Petalburg City. Mereka melintasi jalan yang diyakini sebagai jalan pintas. Tapi sesampainya di ujung, ternyata mereka malah tiba di lembah yang suram. Saat sedang melihat-lihat map untuk mencari jalan, mereka menyaksikan Torkoal yang diserang Magnemite dan Skarmory. Sauce dan Pikachu pun bergegas untuk menyelamatkannya. Namun saat hendak mendekatinya, Magnemite melancarkan Thunderbolt ke arah mereka berdua. Untungnya setelah itu para Pokemon pergi dengan sendirinya, meninggalkan Torkoal yang tergeletak di tanah. Sauce dan kawan-kawan lalu membalikkan badan Torkoal supaya bisa berdiri lagi. Dan saking senangnya karena telah diselamatkan, Torkoal mengucapkan terima kasih dengan menutupi mereka dengan asap. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu dan berlari menuju suara tersebut, meninggalkan Satoshi dan teman-temannya yang masih kebingungan. Sementara itu, tim roket yang mengudara di atas langit sedang mencari mangsa mereka. Tak disangka mereka malah bertemu dengan Skarmory yang menukik tajam ke arah mereka dan berhasil menjatuhkan tim roket. Sauce dan kawan-kawan sepakat untuk melintasi lembah yang penuh bebatuan ini. Meskipun saat itu Haruka mengeluh kecapean. Menurut Takeshi, jika mereka bisa melintasi tempat ini, kemungkinan mereka akan kembali ke jalur utama. Tiba-tiba Magnemite yang menyerang sebelumnya muncul. Pokemon tersebut melancarkan Thunderbolt yang membuat Satoshi dan kawan-kawan terpaksa bersembunyi di balik bebatuan. Satoshi menyuruh Pikachu mengusir Pokemon-Pokemon itu, tapi Magnemite tidak henti-hentinya melancarkan Thunderbolt. Karena Pikachu tidak bisa mengalahkan Magnemite, maka Haruka memerintahkan Toxic Ember guna mengalahkan Magnemite. Setelah kepergian Pokemon tadi, Takeshi jadi penasaran apa yang menyebabkan Pokemon itu sangat agresif. Mereka lalu mendengar adanya ledakan di dekat lembah, dan setelah dicek ternyata itu adalah Torkoal yang lagi-lagi diserang oleh Magnemite dan Skarmory. Sauce yang sudah tidak tahan melihat Torkoal itu terus disakiti, akhirnya terjun ke bawah untuk menyelamatkannya. Ketika Haruka hendak menyusulnya, tiba-tiba Skitty keluar dari Pokeball-nya. Haruka lalu memerintahkan Skitty assist, meniru string shot untuk melilit Magnemite. Kemudian Toxic melancarkan Ember untuk memberi lebih banyak damage. Tapi Skarmory langsung membalas dengan sweep. Walaupun begitu, Pikachu berhasil menjatuhkan Skarmory dengan Thunderbolt. Saat pertarungannya akan dilanjutkan,
Torkol tiba-tiba melompat ke medan pertempuran. Torkol melancarkan flamethrower yang super efektif untuk mengalahkan Skarmory. Namun upaya tersebut mengakibatkan Torkol kelelahan dan akhirnya jatuh pingsan. Ketika merawat Torkol yang terluka, Takeshi mengatakan lembah ini dikenal dengan sebutan Valley of Steel, tempat yang dipenuhi Pokemon baja yang liar dan sangat agresif. Torkol mungkin tersesat dan diserang oleh Pokemon-Pokemon tersebut. Satoshi meyakinkannya untuk bekerja sama, dan dengan menggabungkan kekuatan, kemungkinan mereka bisa keluar dari lembah ini. Torkol pun setuju sambil meniupkan jelaga ke wajah mereka. Tiba-tiba suara sebelumnya terdengar, dan Torkol langsung berlari ke arahnya. Takeshi menduga suara itu mungkin berasal dari Pokemon lain, yang jauh lebih kuat daripada Magnemite maupun Skarmory. Di sisi lain, tim Rocket berupaya kabur dari Pokemon yang mengamuk, sampai kemudian mereka terlempar dan mendarat di depan Steelix yang sangat besar. Supaya jangan diserang, mereka pun mulai mengelap Steelix sampai mengkilap. Tapi bukannya berterima kasih, Steelix malah menghantam mereka dengan Iron Tail, sehingga tim Rocket pun terpental lagi. Satoshi dan kawan-kawan berhasil mengalahkan beberapa Pokemon yang menghalangi jalan, sampai mereka terhenti di depan jurang. Tim Rocket tadi mendarat tepat di hadapan mereka, secara tidak sengaja menjatuhkan Haruka beserta Pokemonnya juga. Tapi untungnya mereka berhasil meraih dahan untuk berpegangan. Sesaat kemudian Magneton muncul dan berupaya menjatuhkan Haruka dari situ. Pikachu dan Torkol berupaya menghalau serangan Pokemon tersebut. Tapi karena hal itu tidak akan bertahan lama, Satoshi pun turun dengan menggunakan tali untuk menyelamatkan Haruka. Setelah berhasil menyeretnya ke atas, Torkol mencairkan flamethrower untuk mengusir Magneton. Magneton yang terluka parah mendatangi Steelix dan memberitahukan di mana Satoshi dan kawan-kawan berada. Steelix yang marah pun masuk ke dalam tanah untuk mengejar mereka. Sesampainya di tepi lembah, Steelix keluar dari dalam tanah dan mulai menyerang mereka. Satoshi dan kawan-kawan pun menyadari inilah Pokemon yang menghalangi jalan keluar Torkol, ingin menantangnya bertarung untuk membuktikan kekuatannya. Saat Pokemon itu sudah berkumpul semuanya, Satoshi memberikan perintah dan pertarungan antar Torkol versus Steelix pun berlangsung. Satoshi pun menyadari bahwa flamethrower Torkol hanya memberi damage yang sedikit pada Steelix, terlepas dari kelemahannya terhadap serangan api. Ketika Steelix masuk ke dalam tanah, Satoshi mengantisipasi serangannya dengan memerintahkan Torkol overheat. Takeshi pun memperingatkan bahwa semakin banyak menggunakan move tersebut, maka Torkol akan semakin melemah. Tapi Torkol tetap menggunakannya dan berhasil menghit telak musuhnya. Kenyataannya Steelix bisa mengcounter serangan itu dengan mengayunkan Iron Tail. Tapi sesaat kemudian Steelix akhirnya roboh akibat damage yang diterimanya. Pokemon lainnya yang ingin membantu segera dihentikan oleh Steelix. Pokemon itu akhirnya bangkit lagi. Beberapa saat berlalu saat Torkol dan Steelix saling bertukar tatapan tajam. Tapi akhirnya Steelix yang merasa kalah memilih mundur dan telah mengakui kekuatan Torkol. Satoshi dan kawan-kawan sangat bangga kepada Torkol yang bisa menyelesaikan masalahnya. Dan Pokemon itu pun melancarkan smoke lagi untuk berterima kasih, membuat wajah mereka hitam karena asap. Singkat cerita, mereka yang berhasil keluar dari lembah mengucapkan selamat tinggal kepada Torkol. Tapi begitu hendak pergi, Torkol tiba-tiba menangis dan melompat ke pelukan Satoshi. Haruka dan yang lainnya menyadari bahwa Satoshi telah merebut hatinya, sehingga dia pun menanyakan apakah Torkol mau ikut dengannya. Dengan demikian, Torkol pun bergabung ke dalam tim, dan mereka pun melanjutkan perjalanan lagi.